Halo semua, selamat datang di Spoiler. Mas Lut, ini kan kita lagi di masa susah ya, masa pandemi. Apa ya, gara-gara pandemi ini kita jadi harus karantina mandiri gitu. Kemarin Mas Ludi kegiatannya ngapain aja nih? Ya kemarin sih aku banyak nyari-nyari ide cerita film, terus nulis-nulis naskah. Nggak jelasnya ada beberapa ide-ide cerita film yang pengen dijadiin naskah tapi belum sempet. Coba diutak-atik lagi, gitu sih. Paling ya terus nonton-nonton film, nonton series, nonton film. Ya sebenarnya ada beberapa watchlist ya. Aku juga ada beberapa watchlist, tapi pas kemarin tuh aku lagi pengen nonton film-film yang ringan gitu, yang ngibur-ngibur aja gitu. Soalnya watchlistku agak-agak berat ya kan, list-listnya itu kan. Saya nontonin film-film baru yang baru muncul aja. Ada beberapa. Terus kemarin nonton film apa ya, Blanis? Aku kemarin seperti biasa kembali menonton Suspiria ya, karena sia-sialah aku punya cita-cita menonton dan menunaikan watchlist karena sehari bisa nonton Suspiria sampai 2 kali, 3 kali. Mas Ludi, udah pernah nonton belum? Aku udah pernah nonton Suspiria. Gimana tuh menurut Mas Ludi? Keren ya. Maksudnya dengan cerita yang menurutku ceritanya sangat sederhana, tapi banyak. Nah itu yang bikin Suspiria seru tuh ininya sih, simbol-simbol yang dia masukin sih. Sebagai sebuah film yang memang dibuat untuk menyampaikan tribut ya, karena Luca Guadagnino itu kan juga ngefans ceritanya gitu sama sutradara film Suspiria, yang Hmm. disutradarai sama siapa, Dario Argento. Jadi teman-teman kalau belum tahu, Suspiria itu pertama kali jadi filmnya tuh dulu pernah dibikin dengan judul yang sama. Sutradaranya itu adalah sutradara Itali, namanya Dario Argento. Aku nggak tahu pasti tahunnya, kayaknya 1970 sekian atau mungkin lebih lama Hmm. dari itu gitu. Nah, lalu si Dario Argento ini adalah salah satu sutradara yang dinilai sebagai pelopor apa sih, genre satu, ada sub genre horor tertentu gitu, aku lupa namanya apa, maaf ya teman-teman ya, di Itali, yang memang khas seperti itu gitu, kayak gayanya tuh pakai gaya yang dipakai oleh Dario Argento di film-filmnya. Nah, dia tuh pengen bikin tribute gitu mungkin ya, uh, ke film yang asli gitu. Nah, si siapa namanya, sorry, Luca Guadagnino ini, dia ternyata melakukan pendekatan-pendekatan yang menurutku sangat sangat elegan gitu. Maksudnya elegan di sini adalah dia tahu bahwa dia itu seorang sutradara yang memang punya style sendiri, namun dia tidak mengabaikan bahwa si Dario Argento ini bikin Suspiria yang lama juga punya karakteristik tertentu gitu. Membuat aku sangat menyukai Suspiria yang baru adalah, ini sangat bias sih karena aku sangat suka sama Tom York gitu. Yang ngisi satu album semua scoring dan original soundtracknya adalah si Tom York ini gitu. Dan a lot of people itu surprised because Luca Guadagnino actually directed Call Me by Your Name gitu, yang secara look dan secara sampulnya itu berbeda gitu. Jadi kayak menurutku fleksibilitas seorang sutradara jadi penting gitu loh, Mas Lut. Menurutmu ada Hmm. nggak sutradara lain yang bisa fleksibel gitu, yang kayak punya karakteristik namun dia bisa terjun ke medan perang manapun gitu seakan-akan. Ada nggak? Yang kepikiran yang kalau aku sih Joko Anwar ya, kalau kepikiran ya, sutradara yang fleksibel yang bisa main di segala genre gitu, main dimanapun tuh Joko Anwar sih. Dari pertama kali aku nontonin dia ya, dari awal gitu. Dan aku tuh sebenarnya kalau ngomongin Joko Anwar, aku nungguin nungguin kapan dia bakal bikin film drama lagi, karena akhir-akhir ini dia udah sering bikin film action dan thriller kan, kayak gitu-gitu. Hmm, Bahkan padahal film pertamanya yang Janji Joni itu kan, itu juga keren banget gitu. iya. Saya kapan dia bakal bikin film drama lagi sih? Jadi sekarang aku malah bosan melihat dia bermain di action dan thriller horor sih. Malah selain Joko Anwar, kayak kata Mas Ludi tadi ya, salah satu sutradara Indonesia yang sangat bisa fleksibel dan uh,
karyanya itu diverse, itu menurutku malah Mas Joseph Angginun gitu. Awal beliau berkarya sampai yang terakhir filmnya Science of Fiction itu menurutku cukup luas gitu, sangat diverse, mau ngomongin apa aja bisa gitu. Dan style directingnya juga kalau aku melihat ya, aku malah merasa lebih lebih pendekatan directingnya itu lebih nyaman ke Mas Joseph Angginun gitu karena beliau pendekatannya personal dan sangat Jadi kayak deket gitu yang rasanya deket betul. dengan apa yang diangkat gitu kan. Iya, dan apapun yang beliau ingin katakan seakan-akan langsung kayak nyabet hatiku gitu. Bikin kita simpatik lah intinya dengan story yang beliau Hmm. sampaikan gitu. Ya, jadi ya gitulah. Pengennya, cita-citanya menunaikan watchlist, tapi ternyata kembali ke film yang pasti tidak Itu mengecewakan lagi. gitu. Betul. Mas Ludi kemarin nonton film apa aja? Kemarin banyak yang aku nonton ya tapi kebanyakan series. Film tuh cuma beberapa sih. Tapi aku nontonnya yang baru-baru. Aku nggak ngutak-ngutik watchlistku gitu. Watchlistku masih aku simpan gitu. Susah soalnya nyari film. Akhirnya aku tuh nonton, karena aku pengen nonton film-film Oscar ya. Salah satunya tuh yang aku suka tuh Lighthouse awalnya. So, nonton Lighthouse, terus nonton beberapa film-filmnya Netflix. Apa itu yang kemarin tuh yang main si ini? Siapa tuh yang mentor? Lupa. Oh, ini bukan Six Underground, bukan ya? Extraction, so Ya. nonton Extraction. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah ketika aku nonton film. Ini film dari sutradara baru ya, maksudnya aku baru pernah nonton film sutradara ini. Sutradaranya itu Oke. Francis Annan. Ketika aku cari-cari di IMDb, emang ini film pertama yang aku tonton dari banyak. Alah, kayaknya dia nggak punya film panjang selain ini ya. Nggak tahu kalau aku salah. Mungkin nanti ada yang Oke. bisa membenarkan. Judul filmnya itu Escape from Pretoria. Aku belum pernah tahu dan belum pernah mendengar. Nah, yang main tuh sebenarnya waktu pertama lihat posternya yang menarik adalah pemainnya Daniel Radcliffe. Karena aku sempat nonton beberapa filmnya dia. Sebenarnya aku bukan tertarik dengan sutradaranya waktu itu. Aku tertarik sama si aktornya malah. Ya aku nonton. Nah, aku kira ini bakal film underrated. Maksudnya aku nggak berekspektasi tinggi sama film ini. Tapi ternyata film ini membuat aku kagum. Aku suka banget karena tegang aja gitu nontonnya. Aku pengen cari cari hiburan dan film ini memberikanku hiburan yang benar-benar pantas lah untuk kudapatkan. Tegang, film ini tegang ternyata. Cuman berkisah tentang seorang aktivis Afrika Selatan gitu. Yang dia itu dimasukin ke penjara yang paling ketat itu penjara Pretoria ini. Nah, aktor utamanya itu si Daniel Radcliffe ini. Dan ceritanya tentang bagaimana dia mau keluar dari proses dia bisa keluar dari penjara itu. Yang itu tuh suasana hening, terus dia nggak boleh ketahuan dan wah itu pokoknya tegang banget. Tahu bener-bener yang nontonnya tuh sempet ku pause terus aku berhenti dulu. Ini kayaknya aku nggak bisa lanjutin deh gitu sampai kayak gitu sampai yang aduh tegang banget gitu. Padahal ini sederhana banget, film sederhana banget. Jadi itu ada beberapa film yang sampai aku tuh bener-bener harus pause filmnya itu. Salah satunya tuh ini sama About Ellie-nya Asghar Farhadi. Itu aku sampai harus nge-pause filmnya dulu. Aku seneng treatment yang dia pakai sih. Dan ini pertama kali aku nonton nonton karya sutradaranya ini kan. Bener-bener nggak expect aku bakal gila nih sutradara bisa bikin kayak gini. Berarti itu tipe-tipe film yang pasti kalau misalkan ditonton dengan surround sound dan layar gede menambah experience menontonnya enggak? Kayaknya sih gitu sih. Bakal ini kan dia ngomongin ruang ya penjara ya kan. Dan ada beberapa titik-titik yang kayak kayak penjaga itu datang dari jauh semakin dekat mendekat itu kayak wah itu keren banget sih kalau nonton di dalam bioskop gitu ya. Kangen banget lah nonton bioskop dengan surround all around you ya itu. Wah, Iya. Kemarin sempet tuh aku dengar-dengar ada alternatif menonton bioskop. Apa ya judulnya? Drive-in cinema kayaknya. Pernah dengar nggak Mas? yang di Meikarta bukan? Ya di daerah ibu kota sana lah. Sebenarnya menarik ya konsepnya, yang mana esensinya sebenarnya menonton layar tancap ya. Nah, sebenarnya simpelnya kayak gitu ya. Cuman yang menarik sebenarnya adalah kemarin aku mendengar mengenai masalah yang timbul akibat drive-in cinema ini. Jadi di Hmm. drive-in
Cinema Meikarta ini ternyata film-film yang ditayangkan adalah film-film yang tidak berizin gitu. Katanya sih nggak berizin ya, karena ya sih aku pernah sempat baca juga kalau katanya produsernya protes ke Cinema Drive-In itu kalau pemutaran filmnya tidak berizin. Tapi ternyata nih sempat disanggah nih oleh salah satu pelaksana di Drive-In Cinemanya Mekarta itu, kalau katanya foto yang dikirimkan itu yang memperlihatkan bahwa itu adalah film susah sinyal ternyata hanya cuplikan. Nah itu nggak ngerti maksudnya cuplikan apa tuh. Cuplikan tuh Nah maksudnya dia, nggak ngerti tuh kalau gitu. Dia cuma bilang gitu sih, maksudnya yang aku baca tuh gitu. Katanya nggak ada penayangan film, cuman cuplikan-cuplikan film. Mungkin orang ngumpul di sana untuk nonton cuplikan-cuplikan film doang. iya, Ya nggak tahu ya, mungkin siapa tahu ada yang sempat nonton di sana gitu, sempat sempat nonton di drive-in cinema, siapa tahu bisa memberikan ceritanya. iya. Sebenarnya isu mengenai pembajakan ini seurgent apa sih Mas gitu? Sebenarnya ya urgent banget ya untuk isu pembajakan film segala macam sih kalau menurutku. Karena filmmaker tuh ya dapat uangnya dari situ, dari berapa banyak film yang kalian tonton secara resmi. Kalau kalian nontonnya juga bajakan gitu, yang uangnya juga nggak ngalir kita dan kita nggak bisa punya pemasukan untuk membuat film yang lain kan, gitu kan. Iya. Contohnya aja ya kita juga pernah dibajak gitu film-film kita di YouTube ya kan, Iya. di repost ulang di YouTube, Iya. Dan nge-tag ya kita. dan nge-tag kita, terima kasih udah di-tag gitu sih. Ya terima kasih sih udah di-tag. Iya. Namun menurutku jadi sesuatu yang harus kita tuntaskan gitu. Maksudnya pengetahuan mengenai, oh ternyata menonton di Indo XS1 tuh salah, ternyata A, ternyata B gitu-gitu kan. Nah, kalau Mas Ludi sendiri memproduksi film, kayak pengen bersuara lewat audio visual, itu sebenarnya punya proyeksi yang bagaimana sih nanti kaitannya dengan distribusinya, lalu kaitannya dengan nanti orang-orang bisa menonton ini di mana ya gitu. Apakah itu juga salah satu hal yang menjadi pertimbanganmu dan juga produsermu? Kalau untuk jangka pendek, maksudnya jangan sekarang ya, ya udah pasti kalau sekarang ketika kita lagi produksi, kebanyakan produksi film pendek, udah pasti kita pengen pengen banget ditonton banyak orang tapi secara bener gitu. Nontonnya di tempat-tempat yang udah kita sediain, nggak yang asal copy paste, asal ngambil terus disebarin, nggak kayak gitu. Maksudnya mungkin emang film pendek itu eh, bukan tempat kalian bisa menghibur diri seperti kalian nonton film-film panjang lah ya, film-film industri yang harus bayar apa segala macam. Mungkin kalian bahkan nonton bisa bisa gratis di YouTube kayak gitu. Tapi paling enggak jangan di kopas dan di repost sembarangan deh karya-karya kami kayak gitu sih. Kita belajar untuk mendistribusikan film secara benar gitu. Dan untuk penonton ya meskipun ini film pendek, karya-karya film pendek ya tontonlah dengan bijak gitu. Ya, menurut aku jadi penting gitu, Mas Lut, bagaimana kita menyampaikan apresiasi kita kepada orang-orang yang bikin filmnya gitu. Teman-teman juga mungkin bisa mencoba kayak setiap habis nonton filmnya, film Indonesia mungkin terutama ya yang orang-orangnya bisa di reach gitu. Duduk sampai layarnya beneran jadi hitam lagi gitu, membaca kredit title-nya, menyimak ada berapa nama yang harus harus bekerja atau harus turun ke lapangan untuk membuat film tersebut dan tunjukkan apresiasimu gitu, cari Instagramnya, cari media sosialnya, cari Twitternya gitu, untuk memberikan apresiasi sekadar nge-mention aku suka filmmu Mas dan segala macam. Waduh, itu udah seneng banget tuh, nggak usah bayar deh kalau misalnya ada kayak gitu, udah seneng banget tuh di mention tuh. Iya kan, maksudnya kayak nggak Mm-mm. harus kalau misalkan nggak suka ya ngomong aja nggak suka gitu, malah nanti bisa buka ruang Mm-mm. diskusi yang menurutku jadi Yoi. menarik gitu. Kenapa kok kamu nggak suka? Bagian mana yang menurutmu nggak perlu dan segala macam gitu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bagaimana capeknya kruku, mungkin kalian bisa nonton, ya paling nggak nonton BTS kita ya, nonton BTS film-film kita di YouTube. Atau yang seru sih kemarin aku baca ini nih, postingannya Joko Anwar tuh tentang
Sebenarnya dia mengomentari tentang pembajakan, terus akhirnya dia curhat dengan memposting beberapa BTS-BTS-nya dia gitu, dengan beberapa caption yang menurutku sangat mengena gitu. Wah, gitu. Dan ketika aku nonton, wah aku tidak mau nonton bajakan lagi. Ya gimana pun caranya, sekecil apapun apresiasi yang bisa kita sampaikan langsung ke yang bikin gitu, para kreator tontonan atau karya seni apapun yang dikonsumsi, alangkah Hmm. bijaknya kita bisa langsung ngomong, kita tunjukkan bahwa kita mengapresiasi kerja keras mereka, Hmm. mengapresiasi opini mereka, ekspresi mereka yang mereka tuangkan dalam medium tersebut gitu. Yoi. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nyimak di episode perdana spoiler. Terus kalian bisa request mau topik apa yang bakal kita bahas untuk edisi selanjutnya gitu. Jangan lupa komen-komen dan like-like ya teman-teman. Sekian, aku Vanis. Dan aku Ludi. Sampai Dadah, jumpa di sampai episode jumpa. selanjutnya.